Inama kanu yusalluna qabla dzalika furodan. Sesungguhnya orang yang pertama kali melaksanakan sholat berjamaah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia sebelum Rasulullah SAW, para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW tidak ada sholat berjamaah. Termasuk Bani Israel tidak melaksanakan sholat berjamaah. Dalam keterangan dalam kitab apa kitab Nihayatul Zaid dari Imam An-Nawawi bahwa Rasulullah SAW adalah manusia pertama kali melaksanakan sholat berjamaah. Wa inama kanu yusalluna qabla dzalika furodan, karena terbukti sholat sebelum Rasulullah SAW itu sholatnya sendiri-sendiri. Dari mulai Nabi Isa sampai ke Nabi Adam, sholatnya tidak ada berjamaah. Apalagi Nabi Adam, iya kan, berjamaah sama istrinya juga jauh 300 tahun baru ketemu. Sholatnya dewe Allah. Nabi Adam di Masrik, kan, Siti Hawa di Maghrib, ya, sholat subuh sendiri. Nah, tentu Bapak yang dirahmati Allah, sudah sholatnya cuma tidak 5 waktu. Itu para nabi yang dulu itu sholatnya sewaktu, tapi lama waktunya. Makanya kalau kita sholat dihitung rakaat, kalau nabi-nabi dulu, umat-umat dahulu dihitung waktunya. Makanya Ibu, sebaik-baik sholat adalah sholatnya Nabi Daud. Sebaik-baik puasa, puasanya Nabi Daud. Sebaik-baik puasa, puasa Daud. Sebaik-baik sholat, sholatnya Nabi Daud. Kenapa Nabi Daud sholat paling baik? Sholatnya setengah malam berdiri 2 rakaat. Sholat 2 rakaat Bapak, dari jam 12 sampai terbit matahari, sholatnya berdiri lama. Makanya sebaik-baik sholat itu sholat Nabi Daud. Kenapa? Sholat malamnya lama. Kalau kita sholat malam dihitung rakaat, 12 rakaat 10 menit, tetap dapat 12 rakaat. Ya kan? Kita memang beruntung. Coba dihitung waktu Pak, sholat duhur harus 1 jam. Insya Allah permati kumat. Asam urat, nah dari situ darah tinggi naik. Apalagi sholat duhur. Bayangkan Pak, sholat duhur pulang kerja perut lapar, sholatnya jam 2, mata ngantuk. Allahu Akbar, 1 rakaat terus setengah jam atau seperempat jam, insya Allah tidur di dalam sholat. Anugerah. Teruskan. Wa makna dan adapun maknanya sholat berjamaah syar'iyyun menurut syara, rabtus sholatil makmumin bis sholatil imani. Makna daripada sholat berjamaah menurut syara adalah mengikatnya sholat makmum dan imam. Jadi satu ikatan. Itu menurut syara. Sholat berjamaah itu adalah sholat ikatan antara imam dan makmum, satu ikat. Tidak boleh beda. Kalau beda berarti bukan satu ikat, beda ikatan. Jadi imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Imam baca Fatihah waladhdallin, selesai kalau pas yang jahar waladhdallin amin. Imam amin, kita amin, satu ikatan. Imam ruku, makmum ruku. Yang tidak boleh satu ikatan dalam sholat itu ketika batalnya saja. Imam tentu, bapak mah terusin sholat. Jangan ikut tentu. Imam tentu terusin Ibu, terusin sholat.
Jadi gimana caranya? Munfarid, ibu. Jadi kalau ibu sedang sholat, imam batal, ibu mah jangan ikut batal. Terusin. Ibu niatnya sholat sendiri, kedengaran ibu imamnya ketut, tetap pakai mic imam tuh kan sholatnya, bawa mic-nya nembak bagus, mic-nya suara jauh pun nembak ketut di bokong ke depan kedengaran. Mic-nya di sini naik ke atas suaranya, imam batal. Kata ibu saya sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, terusin. Jadi imam membalik, ibu mah tidak mau ngulang. Sholat berjamaah yang ibu bapak ikut batal, yang di belakang imam, bukan dari ketut pak. Bapak atau ibu bapak yang di belakang imam menyangka imam batal. Lalu bapak ngomong, bapak sholatnya diterusin, tapi bapak punya pikiran imam batal. Bapak tidak niat munfarid. Bapak imamnya batal, kata bapak, Pak Imam, bapak tadi imamnya tadi salah, bawa najis atau bapak tadi kedengaran ketut. Nah, bapak ngikutin aja, ya tadi ya biasa kedengaran, terus bapak ikut. Nah bapak yang di belakang imam karena tahu imam batal, bapak masih ikut makmum sholatnya, imam balik lagi, bapak balik lagi. Lalu yang ujung sana dan berujung sini yang tidak tahu menahu, nggak usah ikut, walaupun imamnya. Kenapa? Karena bapak tidak punya sangka batal. Itu caranya dalam berjamaah. Nah kembali ke persoalan. Jadi sholat berjamaah menurut Sarah itu adalah ikatan antara sholatnya makmum dan sholatnya imam. Walabtuha, adapun ucapan berjamaah yasluhu likulli minal imami wal makmumi. Adapun ucapan berjamaah, adanya jamaah itu adalah untuk kemaslahatan antara sholat dari imam dan makmum. Makanya ada bahasa berjamaah. Makanya ada imam niat jadi imam, makmum niat jadi makmum. Wa ta'ayyanu, dan menentukan itu berjamaah li ahidihima bagi seseorang, itu imam dan makmum, bil qorinatin, di dalam satu qorinah, wa ya afdalu minal infiradi. Begitu juga dijelaskan bahwa sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, bisab'i wa isrina darajatan, yaitu lebih baik daripada sholat sendiri, yaitu 27 derajat di sholat berjamaah. Untuk siapa? Wal hikmah, itu ada pun hikmah. Pihak di dalam itu sholat berjamaah, anak sholata, sesungguhnya itu sholat, dia patut, dia itu sungguh-sungguh, wa ma'idatun, dia itu dan menjadikan hidangan birrin yang sangat bagus. Sholat berjamaah itu ibu, nih buat umat, buat kita itu adalah suatu hidangan, yang sangat bagus, wal karimun, dan sangat mulia. Layatuku, maka tidak boleh menyimpan, maka tidak akan menyimpan itu kalimah idatahu pada hidangannya tersebut, ilali jamaatin, kecuali berjamaah. Sholat berjamaah itu hikmahnya itu adalah suatu hidangan. Yang namanya hidangan pasti disuguhkan ketika berjamaah. Karena makanan istimewa. Makanya tadi dari Sarulamu menurunkan makanan istimewa. Nanti kita makan berjamaah. Nanti ada yang ngasih makan di luar. Kita nasi apa saya kurang tahu. Kita nasi wudhu, kita nasi putih, kita pecel lele. Karena tadi cuma laporannya mau bawa nasi aja. Pak Haji tahu nasi apa, kan tahu laporan nanti dimakan. Jadi sholat berjamaah itu hidangan ibu. Berjamaah itu, sholat berjamaah itu adalah suatu makanan suguhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paling sedikitnya, wa aqalluha, adapun paling sedikitnya berjamaah fi ghairil jum'ati, selain daripada sholat Jumat. Sholat berjamaah paling sedikit, imaman wa makmuman, imam dan makmum cuma 2 orang, cukup segitu. Itu berarti berjamaah. Tuh yang dirahmati Allah. Jadi sholat berjamaah itu paling sedikitnya selain daripada sholat Jumat
itu ada makmum, ada imam. Jadi kalau di masjid cuma berdua berjamaah itu sudah jadi jamaah. Yang satu niat jadi imam, yang satu jadi makmum. Insya Allah jin penunggu masjid yang 40 adalah ikut berjamaah di belakang kita. Makanya ada imam, hati-hati pada masjid. Kalau tahajud jangan dikeraskan. Nanti bapak sholat di mimbar Allah bertahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa dhalli di belakang amin rahim. Jam 1 nanti. Apa dibaca surat jin, Pak? Dibaca surat jin. Udah datang itu. Surat jin. Iya itu. Baca surat jin, datang. Nanti pas sholat amin, bapak nengok ke belakang, gak ada siapa-siapa, kabur. Itu ibu. Jadi ada kisah ibu, kawan iseng nanya guru, kata guru jin itu tinggi, jari tangannya itu jarinya nih sebesar tangan jarinya. Jadi sekawan itu bayangkan orang besarnya, jarinya saya sebesar pergelangan tangan, tangannya sebesar apa? Jadi nanya guru, kan ada kitab jin ceritanya, itu nanya guru, oh pengen tahu jin? Pengen, tanya bacalah surat jin sebanyak 11 kali di masjid mulai jam 12 malam, tutup semua pintu. Jadi dibacalah baru 3 kali pintu masjid itu kayak lagi dikena angin, kabur teriak-teriak ke asrama itu. Dia itu mau nyoba, baru mau datangnya saja sudah ketakutan. Bagaimana kalau datangnya? Makanya kata guru kalau sholat di masjid, kalau kita sholat di masjid di mimbar, jangan sampai kita ini kalau memang mau niat jadi imam, tapi siap mental. Kalau sholat berjamaah, sholat di masjid sendirian tahajudnya jam 1 malam. Itu kata guru dulu. Makanya dilarang dalam adab masjid tidak boleh tidur di mimbar masjid. Yang kedua tidak boleh tidur di sop pertama karena jin yang ada di masjid, jin muslim itu sholat tahajud. Tapi kalau sekarang jarang anak kecil yang tidur di masjid lalu pindahin ke beduk, jarang. Itu zaman dulu. Hukumnya sholatul jamaati, adapun sholat berjamaah fi adil maktubati, di dalam sholat berjamaah melaksanakan sholat ada yang difardukan, sunatun muakkadatun. Ini sudah dulu dibahas tapi kita ulang. Sunat muakkad inda Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i dan Al-Mawardi dan Imam Mawardi. Jadi kata Imam Mawardi, Imam Rafi'i, sunat apa? Sholat berjamaah, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu hukumnya sunat muakkad, sunat yang ditekankan. Wal mu'tamadi, dan menurut kaul mu'tamad inda Nawawi wa ghaihi, menurut Imam Nawawi dan selain Imam Nawawi. Wanaha, dan sesungguhnya itu jamaah fi ghairil jum'ati, di dalam sholat Jumat, di selain sholat Jumat, fardhu kifayah, yaitu fardhu kifayah lirijalin ahrorin mukimin ghairi huratin bi adail maktubah. Menurut sesungguhnya dalam sholat berjamaah selain daripada sholat Jumat, kata sebagian para ulama, yaitu itu sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki merdeka, mukimin yang bertempat tinggal di situ, ghairu huratin, selain daripada yang tidak hurah, yaitu hurah itu tidak penyakit gatal dari situ. Di adail maktubatin, dalam melaksanakan sholat yang difardukan. Jadi bagi laki-laki yang mukim itu fardu kifayah. Makanya kalau di Sungai Baung ini masjidnya kan satu, masjid besarnya, masjid Jumatnya satu, masjid besarnya satu. Masjid besar itu satu waktu saja. Ini orang Sungai Baung, Sungai Baung masjidnya cuma satu. Nah dipakai berjamaah, yang dipakai sholat Jumat
bukan berjamaah, sholat juga boleh. Nanti ada hukumnya di sini sholat berjamaah dibagi-bagi. Kalau di masjid Jumat satu waktu saja tidak ada sholat berjamaah, itu pertama dosa satu. Yang pertama dosa itu pemimpinnya, umaroknya, kepala desa, lurah, kadus, bukan lurah, mah di kelurahan, kepala desa, kadus, lalu RW, RT. Kenapa? Karena orang yang punya kedudukan diberikan keistimewaan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakanahum bil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur. Setiap orang yang sudah ditetapkan di muka bumi ini kepemimpinannya harus melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, amal ma'ruf nahi munkar. Makanya kepala desa, para pemimpin di sini itu kalau nggak ada pengajian dosa. Makanya kalau RT RW nggak menggerakkan masyarakatnya untuk ngaji, bukan ustadznya yang pertama dosa, itu pemimpinnya. Makanya saya waktu pas di Al-Falah dulu, di Nerakan itu bupatinya yang datang Pak Hilal kalau nggak salah, kabupaten yang datang. Kalau bapak tidak melaksanakan menyuruh sholat berjamaah, bapak yang pertama kali dosanya. Itu ada anak sublim katanya, kan jawabannya itu. Itulah Pak Ustadz mengadakan sublim. Terus saya jawab lagi, tapi perempuan tidak diwajibkan. Lalu yang kedua siapa yang dosa? Yang kedua dosa adalah pegawai sara. Nanti jadi pegawai sara. Pegawai dosa. Yang ketiga siapa? Para ulamanya yang punya ilmu, itu dosa. Di mana saja, bukan di Sungai Bau, mau di Tinting, mau di Serolangun, yang di mana? Bapak Masjid Bamadi di sana. Kalau enggak itu dosa. Karena apa? Fardu kifayah, hukum berjamaah. Nah kita ini ibu, suami ibu yang jadi RT, ada Bu RT ada ibu kades. Oh ya, ya ibu. Itu yang pernah dosa itu. Mohon maaf ibu, nanti hukum itu. Saya terangkan hukum itu depan bupati pun juga saya terangkan itu. Ayatnya jelas Pak. Alladzina immakanahum bil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Kalau pemimpin tidak menggerakkan suruh berjamaah, maka alhamdulillah Pak. Saya bukan mendukung Pak Hurmin, bukan. Cuman bupati sekarang ini ada pergerakan cinta masjid Pak. Waktu deklarasi beliau mau 100 hari ke depan. Itu ada deklarasinya di Gunung Kembang itu kalau nggak salah ya dengan pacarnya. Awas kalau berjamaah. Masih menjabat ya, ini para pensiunan ini dari situ. Karena Pak Bupati itu menggerakkan pergerakan masyarakat cinta masjid. Maka saya sampaikan kepada Pak Judin waktu saya ketemu, Pak, jangan rakyatnya dulu suruh mencintai masjid Pak, pemimpinnya dulu suruh mencintai masjid di desa-desa, kepala desa, RW, RT, kadus, terus apa lagi, perangkat desa, pegawai sana, cinta masjid penuh pada situ. Emang kenapa Pak Ustadz? Kalau saya yang ngomong gak aneh lagi, Pak kata ya Ustadz ngomong berjamaah terus aja. Tapi kalau lurah gampang. Saya kemarin ngobrol di Bangunjayo malam Jumat kemarin saya. RT, kadus, terus pegawai sara. Bapak yang gerakan berngaji di sini sebulan sekali. Caranya gimana Pak Ustadz? Masyarakat yang tidak mau ikut ngaji tidak dikasih tanda tangan. Beres Pak. Kalau Ustadz, kalau Bapak nggak mau ikut pengajian, saya tidak akan mau diundang tahlilan. Kata Bapak, cari Ustadz lain. Ustadz Nurdin nggak ada, Bang Madi ada. Kata Bang Madi, aku
juga nggak mau. Ya Pak Marsudi nggak mau, ya undanglah dari Bangko, Ustaz dari Bangko telepon. Kalau kades nggak bisa Pak, kalau RT nggak bisa Pak, jujur Pak. Sekarang ibu bikin surat RT 10 minta tangan ke RT 8, sah nggak? Nggak sah. Bapak tinggal di mana? RT 10, tapi dia tanda tangannya cap RT nya RT 9. Bapak menurut nggak bisa. Pak RT tolong tanda tangan. Nggak mau. Kenapa? Kok nggak mau ngaji? Makanya bisa Pak. Itu gampang ya kan. Makanya Umaro itu yang pertama kali dulu punya dosa. Aduh, subhanallah. Tuh Pak, fardu kifayah ya. Dari hukum fardu kifayah itu harus kita paham. Maka mudah-mudahan Masjid Samegaung ini, di masjid sudah 9 tahun ada pengajian, baru di sini sudah mau 2 tahun kita ada pengajian. Maka alhamdulillah tuh. Maka saya sekarang apalagi Ibu Kadesnya ikut ngaji. Saya kemarin di Bangunjayo, Ibu Kades itu perangkatnya Bu, malam Jumat saya ngaji di sana bulanan, di kita bulanan mulai Jumat kemarin. Kadesnya ada, Ibu Kadesnya, terus Ibu RT-nya, Ibu semua dibawa ke masjid. Kata saya itu, ini ngajinya semangat, cuman sayang. Apa Pak Ustaz? Nggak ada snack, kata saya itu. Jadi besok bersnack. Akhirnya apa? Besok insya Allah Pak Ustaz dari desa dianggarkan 1 juta. Kata saya itu cocok. Ada subhanallah. Terus itu tuh, dan yang haji Asyaf itu satu haji, kalau nggak percaya haji Asyaf. Kata saya itu 1 juta katanya insya Allah. Kenapa? Bangunjayo punya sawit 10 hektar gitu, desanya. 1 bulan hampir 15 jutaan katanya, lebih. Makanya diambil 1 juta nggak akan habis katanya Pak Ustaz. Ya syukurlah kata saya. Bukan untuk Ustaz kata saya, bukan untuk saya, bukan. Biar bapak-bapak ngaji, habis ngaji sholat isya, habis sholat isya tinggal keluar, maka makan kue kata saya itu. Jadi semangat ngaji. Maka bulan depan insya Allah Pak Ustaz, mudah-mudahan kami mau musyawarah. Jadi kalau pemerintah menggerakkan dalam ibadah mudah Pak dari situ. Kenapa? Rakyat takut Pak. Mau nikahkan butuh pemerintah, tanda tangan RT, tanda tangan RW, tanda tangan kadus, tanda tangan desa, butuh itu. Dari situ mau apa? Mau bikin KTP butuh lagi, mau bikin surat apa butuh aja. Kalau Ustaz enggak ada dibutuhkan kan? Mau nikah Pak Ustaz nolong tanda tangan, enggak ada tanda tangan Pak Ustaz. Paling-paling Pak Ustaz mohon maaf apa? Nanti ada waktu enggak apa? Saya mau kirim doa, mohon maaf saya nggak ada waktu Bu. Oh iyalah tuh kalau gitu mas saya mau ke Pak Haji. Datang ke Pak Haji, kata Pak Haji mohon maaf Pak Ustaz saya juga nggak ada waktu. Ya disampai bau ustadz-ustadznya nggak mau semua, telepon ke Sarwangun. Datanglah dari Sarwangun. Udah balik ngaji ditegur sama Ustadz dari Sungai Baunya. Kenapa Bapak Ustadz dari mana? Dari Sarwangun. Kenapa bikin situ? Jadi udah. Kenapa mau? Kenapa? Dia nggak pada ngaji dari. Oh begitu ya, aku dibayar kok. Habis kalau ustadz itu bisa diakali pada situ. Tapi kalau aparat enggak, itu susah. Coba. Alhamdulillah Ibu, kita di Sungai Bau Ibu Kadesnya ikut ngaji dari situ ya kan. Maka bersyukur Pak Bupatinya ada kegiatan seperti itu. Mudah-mudahan terus berlanjut. Masyarakat apa sih katanya? Masyarakat cinta masjid ya, memakmurkan masjid. MCMD ya, masyarakat cinta memakmurkan masjid. MCMM apa? Ada singkatannya itu. Saya dikasih tahu Pak Judi, saya ketemu. Ya walaupun saya tidak jadi dai lagi, kalau ketemu ya masih dipeluk lah dari situ. Karena takut masyarakatnya tidak suruh ngaji. Kesunah dari dalam menurut para ulama sebagian itu fardu kifayah. Wal wajib adapun wajib farduha mengerjakannya itu sholat maktubah ala wajib menurut jalannya yadharu yang jelas bihi si'arun yaitu menurut si'ar.
Melaksanakan sholat yang wajib itu secara kasat mata itu adalah satu siar kehidupan agama. Payakti mangka cukupi koryatin dalam satu korya sogirin yang kecil iqomatuha mendirikannya itu jamaah di mahalin wahidatin, yaitu di tempat yang satu yang harus yang jelas di dalam itu mahal harus siarnya. Kalau kampung yang kecil itu cukup satu saja ngadakan berjamaah. Nah kalau sungai bau besar nih Bu, Pak. Wa amal qaryatul kabiratun, adapun negara atau desa yang besar, wal baladun dan satu kampung, pala buda mangka mau tidak mau, pihima di itu qaryatul kabir min iqamatil jamaati bi mawadi'a bi haitsu yadharu bi syi'ar, yaitu mendirikan satu tempat yang jelas di dalam syiarnya. Mana tempat yang kira-kira bisa ramai di masjid itu? Nah, disitulah kita ramaikan berjamaah. Saya kemarin sholat di situ di Gor. Kemarin habis asar, habis pengajian sholat asar di situ. Saya diam di pojokan, habis komat tuh hampir 3 menit nunggu imam gak ada. Ada orang yang kenal sama saya dari belakang mungkin lihat. Kalau orang yang sudah kenal kan nengok pundaknya saja sudah kelihatan ya kan Bu, gantengnya gitu, gantengnya. Jadi saya diam pas lagi itu pura-pura. Ustaz, pas nengok Pak Haji dari RT 6 yang punya banglong kayu, yang punya mebelnya kan, imamin kan. Kata situ di sini masjid besar, masjid sebesar gini nggak punya imam, kata situ. Saya merutuk, merutupnya itu mah sambil ngeritik sama pengurus di situ. Nah, terus saya ngimamin, sholat lagi ngimamin, barulah datang para pengurusnya. Kata saya itu, kalian tuh para imam, jangan kalau sholat Jumat, imam itu sunnah datang terakhir sholat Jumat Pak. Ini kalau bapak-bapak yang biasa ngimamin di masjid, kalau sholat Jumat imam datang terakhir karena makmum supaya dapat fadilah sedekah. Tapi kalau sholat 5 waktu imam datang duluan. Itu imam tuh harus begitu. Dari situ kenapa? Karena makmum nanti akan nengok begini. Imam aja nggak ke masjid, aku juga nggak malas nggak ke masjid. Jadi apa maksudnya akhirnya? Pak, kenapa ke masjid? Takut aku disuruh jadi imam. Di sini gak ada imam. Karena aku rajin ke masjid, makanya aku pintar ngaji, katanya dari situ. Itu ada orang yang suami-suami ibu tuh yang begitu, nggak mau. Karena apa? Takut jadi imam. Orang jadi imam masjid pada takut Pak. Tapi kalau imam pemerintahan pada pengen dari situ. Karena apa? Apalagi sholat maghrib isya subuh, wah itu mah aku yang hafal ina atoina. Jadi gimana besok subuh ina atoina, maghrib ina atoina, isya ina atoina. Ya lumayan lah imam ina atoina daripada nggak jadi imam. Kita ini bapak kalau mohon maaf nih Pak ya, mohon maaf. Ke imam-imam itu kadang-kadang kebalik kita itu. Sholat Jumat imam datang duluan. Tapi kalau sholat 5 waktu datang terakhir supaya saling dorong jadi imam. Ayolah bapak ya, bapak lah. Padahal dalam segi adab tuh Pak, kalau sholat Jumat imam sunnah datang terakhir. Kenapa ibu nih? Kalau ibu suaminya jadi imam nih Bu ya. Kalau ibu suaminya jadi imam, mau kemana Pak? Baru jam 11. Mau ke masjid lah. Apa? Ya kan bapak yang tahu ilmu, orang yang mau berangkat duluan sedekah unta sedekah, kerbau sedekah, kambing sedekah, ayam sedekah, telur. Masa bapak nanti sedekah telur dapatnya? Awalnya bapak duluan ke sana, makmumnya nggak dapat sedekah apa-apa. Kenapa? Karena hadis itu barang siapa dari sholat Jumat
imam sudah datang duluan di dekat mimbar, maka malaikat tutup bukunya. Semua kumpul dekat imam semuanya. Makanya imam suruh datang terakhir itu Pak Ibu dari mimbar dari sana. Kenapa? Makmum karena dia imam tidak dapat. Kenapa imam ini sudah istimewa imamah? Salat Jumat turun rahmat Allah pertama kali datang kepada siapa? Kepada imam. Karena imam yang disenangi. Ketika mau salat Jumat kan diumumkan, insya Allah petugas hari Jumat pada siang hari ini imam sebagai imam si fulan, sebagai khatib si fulan. Masyarakat dia nggak ada protes, Pak. Berarti senang. Ketika imam disenangi, nanti pas sholat Allahu Akbar. Nah ketika pas selesai bar malaikat rahmat turun. Kepada siapa? Kepada imam duluan. Itu curi rahmat pertama kali. Makmum kalau nggak begitu nggak dapat rahmat. Makanya disiplin diberikan oleh Rasulullah SAW itu diberikan kelonggaran. Makmum yang datang duluan jam pertama sedekah unta, jam kedua kerbau, jam ketiga kambing, jam keempat ayam, jam kelima sudah mau azan belum datang itu telur. Nggak disebutin telur ayam atau telur puyuh, itu paling repot. Kalau sedekahnya telur burung pipit, paling kecil. Ada subhanallah. Ya itu saya diajarin sama guru itu. Jadi ini santri-santri jangan ditambahin katanya, jangan pakai telur suam. Karena Rasulullah SAW menyebutin telur suam. Maka di sini kita ini kenapa Rasulullah SAW sedekah telurnya disebutin? Karena dikhawatirkan cuma dapat telur burung pipit dari situ kecil ya, makanya kita harus sungguh-sungguh datang ke masjid. Kata guru dulu waktu ngaji. Tuh ibu ya, itu dari hukum. Makanya kita ini harus betul-betul. Jadi dalam sholat berjamaah itu kita ada, kalau kampung yang besar carilah tempat mengadakannya itu yang suatu tempat yang kelihatan. Wadobitu dan ukurannya dalika di dalam itu iqamah ala yaskuta ala tasukul jamaati yang tidak membuat payah orang ala tolibiha untuk mendapatkan itu berjamaah, walayah tasimu dan tidak merasa malu itu orang dogirun yaitu di dalam kecilnya wala kabir dan besarnya min dukhuli mahaliha ketika masuk ke tempatnya. Jadi cari tempat yang bisa menjadikan siar lalu tidak menjadi payah orang lain susah datang ke situnya dan juga tidak bikin malu ketika mau masuk ke sananya, tidak bikin sulit. Ini bikin masjid jauh bro, mau ke sananya jalannya juga belum diaspal, becek ke situ jangan. Jadi bikin berjamaah itu di tempat yang pas. Kita di sini pinggir jalan, jalannya sudah dari aspal langsung ke situ dari teras. Maka alhamdulillah masjid-masjid Sarawak itu masjidnya sudah strateginya sudah bagus semuanya. Itu yang dirahmati Allah. Makanya kita ini dalam sholat berjamaah itu harus dijaga. Bi mahalin wahidatin bi badaladil kabirun bi haitsu yasuku huduruhu. Di dalam tempat yang satu, di dalam negara yang besar, tempatnya cuma satu. Bi haitsu yasuku sehingga sekira-kira repot apa huduru hadirnya. Ala ba'idin karena jauhnya au qumatun bi buyutin bi haitsu yustahya min dukhuliha lam yaskut fardun. Apabila di suatu tempat negara yang besar lalu diadakannya cuma satu tapi orang sangat jauh yang datangnya, au ukimat mengadakan bi buyutin sehingga di rumah-rumah bi haitsu yustahya karena dia rasa malu datang ke sana malu, akhirnya mengadakan sholat berjamaahnya di masjid karena jauh masjid. Makanya saya sholat Jumat tuh Pak Haji jadi harus pemikiran di Sungai Baung ini karena RT 13 itu kan jauh di ujung sana ya kan. Mungkin orang sana nggak mau di mana? Mau bernaik 3 masjid. Sungai Baung cuma satu. Kalau ada kampung 87 sana itu dekat itu. Mungkin orang sana nggak sholat Jumat itu salah satunya sholat Jumat ada yang fardu ain. Karena apa? Karena
jauh capek pulang dari kebun jam 11, datang ke rumah setengah 12 mandi, lalu di masjid sudah kedengaran azan mau berangkat. Wah, aku ketinggalan. Kata setan, gak usah berangkat, tuhur aja. Kata setan kan gitu, gak usah berangkat. Padahal kalau orang berpikir gak apa-apa lah, masbuk juga kan, paling azan pertama. Yang akhirnya sudah gak berangkat. Itu jadi tidak boleh adakan. Maka di sholat berjamaah saja boleh mengadakan, karena kita madorot di sana ke masjid jauh. Ini berjamaah nih, bukan Jumat, berjamaah. Kita ini maka bihaitsu yustal uqimat fil buyuti, dirikan di rumah berjamaah. Maka kalau hujan atau apa ke masjid ada madorotnya, di rumah lah ada kan. Jadi kalau kita ini memang tidak kesananya datang, itu di dalam sholat berjamaah itu saking pentingnya. Wakada ida uqimat kharijan, apabila keluar apa al umrono itu perintah, bihaitsu takunu sehingga bukti pimakan di dalam satu tempat, tuksoru yang dikira-kirakan harus dikosongnya pi as-sholatu sholat, layak pi maka tidak boleh dicukupkan pi sukutil fardhi, maka jatuh hukum par-pardunya. Ini bapak dia di gunung sana, nah di gunung sana datang ke sininya itu harus dikosor atau ketinggalan. Nah itu tidak diwajibkan bapak untuk tidak dipardu dipayakan atau disunahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid tersebut. Dan di rumah sholat berjamaah itu apa yang dirahmati Allah. Jadi dalam hukum berjamaah itu, makanya kalau orang yang jauh tidak mau berjamaah, mungkin satu malu ibu ya, satu malu, yang kedua mungkin jauh. Itu untuk bapak-bapak ibu. Kalau untuk ibu-ibu belum, ini ibu-ibu makanya saya nengoknya bapak-bapak terus, karena ibu-ibu belum dibahas. Ini berjamaah itu, ibu-ibu bagaimana hukumnya? Nanti ada hukumnya. Apakah wajib, apakah tidak dalam sholat berjamaah itu. Balawin kanau, adapun apabila terhalang itu si kaum min iqamati ala hadil wajib qatalahumul imam. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, andaikan di kampung itu terhalang mendirikan sholat berjamaah dengan alasan apa saja, maka min iqamati ala hadil wajib, dalam ini wajib qatalahumul imam aw naibun duna ahadin nas, maka bunuh pemimpinnya. Tuh, suruh dibunuh, sadis nih. Ustaz Nurdin ngajinya aliran apa ini katanya? Nanti RT RW sudah berjamaah tidak boleh di sini, dari situ tidak mengadakan sholat berjamaah, tidak menganjurkan, maka pemimpinnya, imamnya bunuh saja. Sadis ya kan? Aliran apa itu? Au naibuhu, atau naibnya, imamnya atau naibnya, duna ahadinasi, bukan salah satu orang. Wakada begitu juga lau taroka ahlul haratin, apabila meninggalkan itu ahli kampung min qaryatil kabiratin, dari kampung yang besar, au baladin au bil ba'dil awqati, di sebagian waktu, kama yaqo bil ghalibil qura, di dalam kebiasaan itu kampung, wa bi atrafil kharatin buldani wa yasqutul fardhu, maka jatuh ya apanya fardu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hukum tentang menganjurkan berjamaah. Jadi pemimpinnya kalau malah menghalangi tidak usah mengadakan berjamaah, maka bunuh saja. Sadis, bunuh, ganti dari situ. Makanya bagi para pemimpin harus menganjurkan masyarakat berjamaah. Kenapa? Karena kita ini sebagai pemimpin, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, setiap pemimpin akan ditanya daripada kepemimpinannya. Selama di dunia ini memimpin apa? Maka mohon maaf Bu Kades, Bu RT, Bu RW yang ada sini ya, yang suaminya jadi pemerintah, anjurkan masyarakat untuk berjamaah, baik yang di Sarolangun, yang datang jadi RT, jadi pejabat, anjurkan masyarakat berjamaah. Kenapa? Karena kalau membangun desa untuk kehidupan 5 tahun, 9 tahun, kalau sekarang ya, kalau kepala desa 9 tahun, bupati, 8 tahun, bupati tetap 5 tahun, kalau bupati 5 tahun ya kan, tetap bupati 5 tahun, RT 3 tahun ya kan. Nah selama 3 tahun itu kalau kita nggak memerintahkan sholat, tanggung jawabnya besar. Saya sering mengatakan pada setiap pengajian itu, kalau di bapak-bapak yang banyak pemimpinnya,
Kenapa besok? Kalau Bapak tidak membangun jalan, ini tidak tidak jadi masalah. Jalan tidak dibangun, tidak dibagusin, tapi kalau ada masyarakat tidak sholat akan ditanya. Siapa itu masyarakat siapa? Masyarakat saya. Kenapa tidak sholat? Karena dia malas. Kenapa dia malas? Mungkin gak punya baju. Kenapa gak kamu anggarkan beli baju? Gak punya sarungnya. Kenapa gak dianggarkan beli sarung? Gak punya ilmunya. Kenapa gak datangkan ustaz? Dalam Sulamul Taufik, Bapak, kalau pemimpin tidak bisa mengajarkan ngaji, wajib mendatangkan ustaz dan wajib mengeluarkan harta negara untuk bayar ustaz. Itulah saya pertama kali diangkat jadi dai. Saya tanya Pak HBA, Pak, kenapa Bapak angkat jadi dai? Nur, aku angkat kau jadi dai itu karena masyarakat Bapak ini banyak yang belum tahu wudhu. Tolong ajarin wudhu. Bapak mewakilkan sama kamu, digaji 1 bulan 750.000. Kata Pak HBA dulu, Pak. Ijabnya gitu sama saya. Kata saya itu, Pak, saya ikut dai di Bapak bukan karena uang 750.000, tapi karena melaksanakan perintah itu. Jadi di situ pertama kali kan ada dai itu Pak HBA. Pak HBA itu ada dai itu sampai sekarang. Itu honornya masih tetap 750.000 sampai sekarang. Nggak naik-naik. Saya udah berhenti kalau saya. Nah itu. Jadi itu pemerintah ngadakan itu. Maka anggaran pemerintah boleh diambil untuk bayar ustaz. Nah, kalau saya di sini nggak minta, saya datang RW dari situ. Membangun nyari sendiri, alhamdulillah bapak-bapak yang bangun, itu ya kan, bapak-bapak. Saya ngaji di sini beras dari bapak-bapak gitu, alhamdulillah. Dari Bu Kades belum ngirim dari situ. Sebentar lagi Bu Kades kita santunan anak yatim, insya Allah bulan Juli tanggal 5 kalau nggak salah. Bulan Juli tanggal 5 santunan anak yatim pas hari Sabtu, insya Allah santunan anak yatim masih lama 2 bulan lagi. Hari bulan Mei, bulan Juni, bulan 5-nya dia bulan 7-nya insya Allah kita santunan anak yatim. Itu saja bisa kami sampaikan. Apa yang dirahmati Allah, jangan dulu pulang, nanti kita sambung lagi di minggu depan. Belum selesai, ini tentang masalah mendirikan sholat berjamaah, belum ke Jumatnya, belum ke ibu-ibunya dan bapak-bapak yang ada udur yang tidak nikah belum, baru kita ngajak terus ngajinya membahas tentang berjamaah. Mudah-mudahan pas saya sampaikan bermanfaat dan maslahat. Kita ngaji di sini, insya Allah membahas satu kitab ini, kitab Nihayatul Zain, itu tentang masalah berjamaah. Mudah-mudahan untuk panitia kecil silakan diberesin, dibantuin itu, disiapkan sebelum doa nanti biar nggak bantuin yang menyiapkan snack itu. Snack apa? Makan biar nanti habis doa langsung makan. Karena kelihatan saya sudah lapar.